Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, hari ini salah satu hari yang bagus ya buat saya. Semoga teman-teman juga. Nah, dimana IHSG sendiri berjalan sesuai dengan analisa kita kemarin ya, dimana dia sempat nutup gap di 6.900, habis itu dia kembali melanjutkan penurunan. Nah, jadi ya untuk saat ini buat teman-teman yang masih trading di stock market, di IHSG sendiri, menurut saya ya untuk swing saat ini belum bisa ya. Untuk swing trade saat ini belum bisa. IHSG masih dalam kondisi tertekan, sentimen global maupun di Indonesia sendiri juga belum ada yang positif ya. Jadi strategi saat ini buat teman-teman yang punya waktu lebih, manfaatkan untuk trading jangka pendek atau day trade ya. Salah satunya hari ini saya juga sempat dapat GCCO yang saya beli hari ini dan kemudian jual hari ini. Kemudian kenapa saya bilang hari ini salah satu hari yang bagus? Kemarin juga saya sempat bahas Mayora ya, dimana kemarin saya juga sudah bilang kalau saya masuk Mayora. Nah, Mayora hari ini juga kembali menunjukkan kenaikan. Jadi so far masih hari yang baik buat saya. Semoga kalian juga sama teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya IHSG, kalau dari segi teknikal ya, sebenarnya IHSG penurunannya sudah over dan sekarang sedang berada di support. Tapi melihat sentimen global maupun lokal yang belum ada yang positif, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Tunggu sampai ada perlawanan buyers atau pembeli di IHSG. Saat ini memang sellernya atau penjualnya terlihat udah melemah ya. Penurunan hari ini hanya 0,05%, ditutup di level 6816. Nah, tapi belum ada buyers ya. Sellernya udah mau habis tapi buyersnya belum ada. Jadi gimana ya, wait and see terlebih dahulu, tunggu ada buyers lagi, ada pembeli lagi istilahnya. Oke. Jadi untuk saham-saham yang saya bahas juga masih saham-saham kecil ya untuk saat ini. Yang pertama ada Indi. Nah, Indi baru saja menyampaikan laporan keuangan yang bagus ya, laporan keuangannya bagus, dan secara teknikal Indi dia rebound di support ya. Buat teman-teman yang ikut analisa kita dari jauh-jauh hari ya, Indi so far menarik kalau menurut saya pribadi. Kalau areal beli itu di sekitaran harga 2.500, kemudian berhubung market lagi jelek, spare cash lebih sampai 2.340 ya. Under itu baru teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu ya. So far dari batubara sendiri ya, majority sahamnya masih oke ya. Dalam kata lain, penurunannya itu nggak separah saham-saham big caps teman-teman ya. Jadi untuk Indi sendiri support pertama ya ada di sekitaran 2.500. Kemudian support berikutnya itu ada di 2360 sampai 2340 ya. Kalau close under itu teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 2470 ya. Sekali lagi sesuaikan dengan money management masing-masing. But so far dari segi katalis Indi ada, kemudian dari harga batubara juga ya nggak jelek-jelek banget ya. Jadi Indi menurut saya ada peluang untuk kembali menguji resistennya di 2850. Oke, so far ini menurut saya cukup menarik. Kemudian ada TAPG ya, yang baru kita bahas 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, TAPG juga berjalan sesuai dengan analisa kita teman-teman ya, dimana di sini ya 2 hari yang lalu tanggal 9 Mei kita bahas TAPG di sini. Waktu itu saya sarankan buy on weakness TAPG di sekitar 660 sampai 650, dan lowestnya itu di 655 ya, satu tick di atas 650. Dan hari ini dia
melanjutkan kenaikan 5% lebih dengan volume yang kembali meningkat. So far, kalau kita lihat ke time frame kecil, analisa kita jalan ya. Analisa kita jalan, di sini dia dalam proses membuat shoulder kanan. Cuma yang perlu diperhatikan adalah volume buangan di atas juga lumayan gede, teman-teman ya. Volume buangan di harga atas juga lumayan gede. Jadi buat teman-teman yang udah entry sebelumnya, ya set trailing stop aja. Ya jangan lupa set trailing stop. Nah buat teman-teman yang baru mau entry, tunggu respon market besok. Ya kalau kelihatan ada flow lagi, ada volume lagi, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy and breakout ketika TAPG mampu break dari 710, teman-teman ya. Jika TAPG mampu break 710, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout dengan target maybe bisa ke 800, maybe ya, hopefully bisa ke sana, teman-teman ya. Jadi so far menurut saya sih cukup menarik ya buat TAPG. Nah, kalau seandainya dia turun lagi ke sini ke 660 sampai 650, kita lihat volume buangannya. Kalau tipis ya, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di situ, teman-teman ya. So far menurut saya TAPG cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi bisa teman-teman perhatikan untuk trading jangka pendek ya. Kemudian ada DMMX. DMMX salah satu saham di sektor teknologi yang menarik ya, dimana saham-saham teknologi kena sentimen negatif, tapi DMMX ini pergerakannya cukup oke, teman-teman ya. Pergerakannya cukup oke, di mana DMMX udah sering saya bahas juga ya, beberapa bulan ini DMMX sering saya bahas. Nah, hari ini dia rebound tepat di support, teman-teman. Rebound tepat di support, dan kalau teman-teman perhatikan, volume dia rebound gede banget ya. Volume dia rebound gede, jadi so far menurut saya sih ini cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, untuk strategi saat ini, ya, untuk strategi saat ini buat teman-teman yang tertarik beli DMMX, teman-teman bisa pecah area beli jadi dua, teman-teman ya. Yang pertama di harga sekarang di 1830, kemudian area entry berikutnya itu ketika DMMX confirm ya breakout dari 2000 ya. Jadi itu strategi menurut saya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau masuk saham ini 10 juta, ya, teman-teman bisa pecah area entry jadi 5 juta di harga sekarang, kemudian 5 juta lagi beli ketika dia break 2000 ya. Kalau dia turun gimana? Biarin ya. Biarin sampai 1575 ya. Karena kita baru entry setengah, jadi kalau dia turun sampai 1575 pun harusnya risknya masih oke, teman-teman ya. Nah, so far ini cukup menarik, teman-teman ya. Kalau seandainya DMMX ini mampu break 2000, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan ke sekitaran harga 2300-an. Jadi so far menurut saya pribadi DMMX cukup layak ya buat dimasukkan ke watchlist. Nah, kemudian ada SMRA, salah satu saham properti yang hari ini pergerakannya cukup oke ya. Kalau menurut saya pribadi hari ini dia pergerakan cukup menarik, naik 5% lebih, ditutup di level 710. Nah, ini analisa kita sebelumnya buat teman-teman yang belinya di sini bisa kita katakan fail ya. Nah, tapi buat teman-teman yang belinya di sini harusnya profit. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, SMRA saat ini resistennya ada di 800 sampai 820. Kemudian di sini juga ada resist minor di sekitar harga 730. Nah, jadi strategi ya untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk SMRA bisa memanfaatkan buy on breakout ketika SMRA break dari 730 ya. Maka ada ruang kenaikan SMRA ke sekitaran 770 ya. Jadi so far SMRA buat teman-teman yang mau trading jangka pendek, SMRA ini menarik ya buat diperhatikan. Buy-nya ketika SMRA konfirmasi break dari 730 ya. Buy on breakout di situ. Kemudian target terdekat ada di 770 sampai 800 ya. Mudah-mudahan bisa, teman-teman ya, mudah-mudahan bisa. Jadi seperti analisa di awal, teman-teman ya, seperti yang saya bilang di awal, untuk saat ini buat teman-teman yang swing
itu belum terlalu bisa teman-teman ya, kecuali teman-teman sempat dapat Unilever, Mayora atau ICBP ya, saham-saham defensive consumer goods yang majority hari ini yang akan gerak ketika IHSG itu mandek teman-teman ya. Nah, so far untuk saat ini untuk saham-saham seperti ini ya, di trading jangka pendek dulu, jangan di swing. Kemudian ada Saratoga ya. Ini kemarin ada yang minta saya bahas Saratoga. Oke, secara teknikal sendiri ya, Saratoga ini menurut saya pribadi dia di sini ada head and shoulders yang dibentuk. Ini dia headnya, kemudian ini shoulders. Ada head and shoulders dengan target penurunan Saratoga bisa ke sini ya, ke neckline sebelumnya, yaitu di sekitar harga 3.100 sampai 3050 ya. Buat teman-teman yang tertarik ya mau nangkap pisau jatuh, teman-teman bisa manfaatkan beli ya di sekitaran harga 3.100 sampai 3050 dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah 3.000 atau last toleransi itu di angka 2880 ya sebagai area stop loss. Di bawah itu teman-teman bisa consider untuk out dulu teman-teman ya. So far sih kalau kita lihat dari segi tren ya, trennya masih menarik, masih oke. Cuma di sini kelihatan ada pattern yang jelek. Nah, ada potensi penurunan lanjutan ke sekitaran 3.100 sampai 3050 teman-teman ya. Itu untuk Saratoga. Jadi so far menurut saya pribadi belum terlalu menarik ya untuk Saratoga. Kemudian ada GCCO. Hari ini saya sempat dapat GCCO ya. Beli hari ini, kemudian saya jual hari ini juga. Nah, kenapa saya bisa dapat GCCO? GCCO kan sebenarnya udah saya watchlist dari lama ya. Kemudian volume dia turun dari atas itu, kalau teman-teman perhatikan tipis-tipis banget ya. Tipis-tipis banget, kemudian pagi tadi dia rebound dengan volume gede. Nah, saya juga langsung jual hari ini ya. Kalau nggak salah saya jualnya di sekitaran 192 atau 193 ya, lupa saya. Kenapa saya langsung jual hari ini? Ya karena memang niat saya di sini untuk day trade aja teman-teman ya, untuk scalping aja. Nah, GCCO kalau teman-teman tertarik di harga sekarang sih menurut saya cukup beresiko ya. Cukup beresiko kenapa? Karena kalau kita ke time frame kecil ya, ke time frame 1 jam, volume buangan di resisten itu gede teman-teman ya. Volume buangan 200 itu gede. Even kita ke time frame 15 menit pun artinya volume buangan di atas gede teman-teman ya. Volume buangan di atas gede, jadi untuk saat ini menurut saya pribadi buat teman-teman yang tertarik untuk GCCO lebih baik wait and see terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang tadi pagi spot entry bisa manfaatkan untuk taking profit atau set trailing stop lah, jangan sampai rugi gitu aja intinya teman-teman ya. Itu aja intinya. Nah, kemudian kalau mau entry kita lihat besok ya. Kita lihat marketnya besok. Gimana beda covernya, gimana volumenya teman-teman ya. Kalau bidnya aja yang gede, teman-teman jangan entry lah ya. Kalau bidnya aja yang gede, nanti tiba-tiba bidnya dihapus, sahamnya anjlok. Banyak ya teman-teman ya pemula yang lihat saham itu kalau bidnya gede berarti menarik ya. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Logika saya simple seperti ini. Kalau teman-teman sebagai pembeli ya, misalnya teman-teman beli barang di harga 200, teman-teman nawar di 190 lah. Teman-teman nawar di 190, kemudian penjualnya itu nggak mau kasih teman-teman barang ya, otomatis teman-teman kabur
nyari barang yang lain, kan seperti itu. Nah, beda cerita kalau harganya di 200 kemudian ada seller di 220 misalnya ya. Di 220 itu artinya apa? Itu artinya ada banyak apa namanya? eh Gimana ya jelasinnya? Itu artinya mereka kan udah punya barangnya teman-temannya. Kalau harganya di 200 kemudian ada banyak bid di 210, 220, itu ada banyak yang jualan di situ. Itu kan artinya mereka udah punya barangnya teman-temannya. Itu artinya mereka udah punya barangnya, dia akan mencoba promosi sebaik mungkin supaya sahamnya itu atau barang itu bisa dijual di harga itu teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang sering salah memahami bid and offer, bisa pertimbangkan kata-kata saya teman-teman ya. Bisa pertimbangkan kata-kata saya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, karena saya sendiri jelasinnya agak belibet juga ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Intinya seperti itu. Kalau harga sahamnya di 200 kemudian ada banyak offer yang tebel-tebel di 210, 220, itu artinya mereka udah punya barang intinya ya. Dan mereka akan berusaha sebaik mungkin promosi supaya barangnya itu terjual di situ ya. Jadi ya semoga bisa dimengerti lah. Dan sekian deh pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan selamat malam.